يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah wa azakumullah. Kita kembali mengaturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya pada kesempatan ini kita diberikan oleh Allah nikmat sehat, nikmat kesempatan yang untuk menunaikan kewajiban kita kepadanya. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Salawat dan salam kepada kita Nabi Muhammad SAW. Semoga senantiasa Allah curahkan dan limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, radhiyallahu anhum ajma'in. Kaum muslimin, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bahasan kita dari bab al-kufur, ya, ta'rif wa anwa'uhu, yakni membahas tentang macam-macamnya setelah kita menjelaskan tentang definisi dari kekufuran itu sendiri. Kita sudah mulai pembahasan an-naw'ul awwal, jenis kufur yang pertama adalah kufrun akbar, yakhruju minal millah wa khamsah aqsam, yakni kufur besar. Kufur besar yang dapat mengeluarkan seseorang dari agama apabila seseorang melakukan perbuatan-perbuatan kufur ini. Ini disebutkan oleh para ulama setidaknya secara garis besar bisa dilihat dalam 5 pembagian. Jadi ada 5 bentuk kufur besar yang apabila ini dilakukan oleh seseorang maka dia murtad, kafir, keluar dari Islam. Kita sudah sampaikan jenis yang pertama adalah kufur takdzib. Kufur bentuknya adalah mendustakan, yakni mendustakan ajaran Islam. Dalam hal ini adalah seperti rukun iman, rukun Islam, ya. Artinya dia tidak percaya dengan ajaran Islam. Seseorang tidak percaya dengan rukun Islam, rukun iman, ya sudah selesai itu masalahnya. Yang kedua, jenis yang kedua, kufurul ibad wal istikbar ma'a tasdid. Seseorang melakukan kekufuran itu bentuknya adalah enggan dan sombong, meski disertai dengan pembenaran. Dia enggan, kemudian sombong, tidak mau mengamalkan ajaran Islam. Dia enggan, dia tampakkan keengganannya, kemudian sombong lagi. Kita sudah jelaskan ini, saya tidak perlu mengulang. Sombong adalah raddul haqq wa ghamtun nas. Kata Nabi, sombong itu adalah menolak kebenaran dan memandang remeh orang lain. Itu sombong. Menolak kebenaran kemudian memandang remeh orang lain. Inilah yang dilakukan oleh iblis. Ma'a tasdiq, meski iblis tetap mengakui kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis itu, setan, Bapak Ibu rahimahullah, itu mereka mengakui kebenaran perintah Allah. Mereka mengakui Allah sebagai Tuhannya. Mereka mengakui Allah memerintahkan ini, Allah melarang itu, diakui oleh mereka. Tapi mereka tidak mau mengajarkan.
tidak percaya, itu yang ragu. Nah, para ulama telah sepakat mengatakan seseorang yang ragu dengan kebenaran ajaran Islam ini, ambil satu contoh saja, dia ragu bahwa surga itu ada. Makanya saya pernah bertanya berkelakar, apakah Bapak Ibu pernah berpikir bahwa surga ini benar ada atau tidak? Pernah nggak Bapak membuat pertanyaan itu dalam hati kita? Ini neraka beneran ada atau tidak? Pernah nggak Bapak? Nggak pernah. Nah, kalau itu sekedar bisikan setan, ya, was-was syaitan itu tidak mengapa sebenarnya. Tapi kalau sampai merasa ke dalam hati kita, kemudian betul-betul kita dibuat ragu, sepertinya ya, bingung kita dengan keberadaan surga neraka ini benar atau tidak. Karena orang yang ragu dengan kebenaran ajaran Islam ini, ya katakanlah seperti yang kita katakan tadi, surga neraka itu benar atau tidak. Ini pahala dengan dosa itu betul ada atau tidak. Artinya kalau dia ragu dengan ajaran Islam ini, berarti dia ragu dengan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah yang membawa ajaran ini. Dia ragu dengan Al-Quran. Dia ragu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan ajaran ini. Bayangkan. Maka orang yang ragu dengan kebenaran ajaran Islam itu tidak benar. Kalau dia mati dalam keadaan ragu-ragu ini, mudah mati. Maka para ulama mengatakan dia mati kafir, kekal dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Ini sudah kita sampaikan juga pada pertemuan yang lampau, itu membahas surah Al-Kahfi ayat 35, 36 sampai 38 itu. Bagaimana seorang Muslim atau mungkin seseorang yang menyatakan keraguan-keraguannya tentang adanya hari akhirat. Ini benar atau tidak? Akhirat itu benar ada atau tidak? Kita dikatakan akan kembali kepada Allah, maksudnya kembali ke surga orang yang baik, kembali kepada neraka orang-orang yang ini benar ada atau tidak? Tapi kemudian di balik keraguannya itu, kalau seandainya di sini kan disebutkan apa yang dikatakan? Ya. Walakin ruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dan sungguh jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, sungguh aku akan mendapatkan balasan yang lebih baik daripada kebun-kebun ini. Menginginkan dengan kebun itu. Artinya apa ini? Orang bolak-balik gitu. Satu sisi dia sepertinya tidak percaya dengan hari akhirat, tapi di sisi lain kalau memang benar ada akhirat itu, sungguh aku akan kembali kepada Tuhanku dan akan mendapatkan yang lebih baik daripada kebun yang aku dapat pada hari ini. Wa qala lahu sahibuhu wa yuhallu ma kafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma nutfatin thumma sawwaka rajulan. Kemudian temannya yang muslim berkata kepadanya, apakah engkau akan kafir kepada Tuhan yang telah menciptakan engkau dari tanah, kemudian menciptakan engkau dari nutfah, kemudian menyempurnakan penciptaan. Bapak benar. Ini sudah kita bahas. Kemudian yang keempat, qism rabi', kufrul i'tirad. Kufrul i'tirad. Apa ini? Kufur dalam bentuk berpaling dan meninggalkan. Apa maksudnya di sini? Kufrul i'tirad sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Ahqaf ayat 3 di sini. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang kafir dari apa-apa yang diperingatkan kepada mereka berpaling. Artinya peringatan-peringatan yang telah diberikan kepada mereka itu mereka tidak pernah mau menghadapkan hatinya kepada, tidak pernah
ini terjadi pada diri kita sebagai seorang muslim, ya, kita boleh berdoa. Dalam surah As-Sajdah ayat 22 misalnya, wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun. Kata Allah, barang siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya kemudian mereka berpaling darinya. Orang yang paling zalim, kata Nabi, adalah orang yang sudah diingatkan dengan ayat-ayat Tuhan, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kebenaran, tapi kemudian mereka sengaja berpaling, membuang muka dan tidak mau menerima kebenaran. Kalau ini terjadi misalnya pada diri umat Islam, dia seorang muslim tapi sikapnya seperti ini, Pak. Alhamdulillah. Sudah disodorkan Al-Quran, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tak mau terima. Malah dia berpaling dan meninggalkan kebenaran itu. Maka disebutkan oleh orang ulama, dinamakan kafir mereka itu disebabkan mereka berpaling dari peringatan. Mereka berpaling dari peringatan itu. Di dalam satu ayat misalnya, apa itu surah Taha, man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit dan akan dikumpulkan di akhirat bersama orang-orang yang buta. Jadi orang yang berpaling dari agama, yang berpaling dari Al-Quran, berpaling dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan maksud betul-betul tidak mau menerima, betul-betul ingin menjauhinya, maka para ulama mengatakan ini sampai kepada tingkatan kufur besar. Kufur besar. Apa contoh real? Betul, seperti mereka yang tidak mau sama sekali belajar agama, diajak belajar agama menolak, diajak mempelajari Al-Quran menolak. Pokoknya mereka menunjukkan sikap penolakan yang keras. Mereka berpaling dari padahal yang muslim misalnya. Nah, ini bisa jatuh kepada kufur akbar. Alhamdulillah. Diajak untuk belajar halal haram, tidak mau dia. Diajak belajar tentang tauhid dan syirik, tidak mau dia. Diajak belajar bagaimana ibadah yang benar, wudu yang benar, tayamum yang benar, mandi wajib yang benar, salat yang benar, tidak mau dia. Pokoknya dia berpaling. Tujuannya satu sebenarnya, dia tidak mau mengamalkan ajaran agama. Dan disebutkan berpaling dari mengamalkan ajaran agama. Jadi berpaling dari mempelajarinya, artinya tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya. Tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya. Subhanallah. Maksud Allah, ini percuma jadi muslim seperti itu. Ini benar-benar percuma jadi seorang muslim. Buat apa jadi muslim seperti itu? Gak mau belajar agama sendiri. Dia mengaku muslim tapi tidak mau belajar agama. Parah. Bagaimana kehidupan orang seperti itu? Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan oleh para ulama, kalau ini terjadi, maka ini masuk dalam kategori kufur akbar, kufur besar. Dan kita sungguh sangat khawatir orang-orang seperti ini akan terjerumus kepada kekafiran, keluar dari Islam. Alhamdulillah. Kemudian yang kelima, kufur nifaq. Kufur nifaq. Apa itu kufur nifaq? Kufur nifaq adalah kufur yang disebabkan karena kemunafikan. Apa yang munafik ini? Munafik itu nifaq didefinisikan oleh para ulama, menyatakan keislaman dan keimanan, menyembunyikan kekafiran. Jadi nifaq itu menyatakan keislaman dan keimanannya serta kebaikannya,
yang ditampakkan yang baik-baik saja. Padahal sesungguhnya yang tersembunyi di dalam itu bukan yang tampak itu. Maka ini sangat berbahaya. Nah, oleh karena itu, yang dimaksud nifaq di sini adalah nifaqul akbar. Nifaq akbar. Munafik besar. Apa itu munafik besar? Di sini dicontohkan oleh ulama seperti nifaknya orang-orang munafik seperti di zaman Nabi SAW. Mereka mendustakan Nabi, tidak percaya kepada Nabi, kemudian mendustakan sebahagian dari apa yang dibawa oleh Nabi, itu ajaran Nabi SAW, membenci Nabi SAW, kemudian membenci sebahagian dari ajaran Nabi SAW, kemudian merasa senang bila Islam ini diacak-acak atau kalau Islam ini mendapatkan musibah, dia merasa senang kalau Islam ini runtuh. Dia merasa senang kalau Islam ini dicabik-cabik oleh musuh Islam. Dia merasa senang kalau umat Islam itu mendapatkan musibah. Jadi seperti umat Islam hari ini di Palestina, misalnya itu mereka senang banget. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini disebut dengan kufur nifaq. Jadi kufur karena nifaq, karena sifat munafik yang ada dalam hati mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Munafiqun. Kita lihat mulai dari ayat pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila datang kepadamu wahai Muhammad orang-orang munafik, apabila orang-orang munafik itu datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya engkau benar-benar utusan Allah. Wallahu yashhadu innaka rasul, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya engkau benar-benar utusannya. Jadi ini Allah menimbali maksudnya itu. Jadi pengakuan orang munafik itu di hadapan Nabi, wahai Rasulullah, kami ini mengakui bahwa engkau adalah utusan Allah. Apa kata Allah? Allah yang sesungguhnya benar-benar mengetahui bahwa Muhammad itu adalah utusannya. Dan Allah mengetahui sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah pendusta. Dan Allah mengetahui bahwa orang-orang munafik itu adalah pendusta. Jadi dia dusta dengan apa yang dia katakan. Dia tidak pernah mengakui Rasulullah sebagai utusan Allah. Kemudian kata Allah dari berikutnya, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka orang munafik itu menjadikan sumpah sebagai perisai. Jadi mereka enggak segan-segan menjadikan sumpah demi Allah, demi Allah, demi Allah, untuk melindungi kebohongan mereka, untuk menutupi kebohongan mereka. Jadi mereka mempermain-mainkan sumpah. Bagi mereka gampang saja bersumpah demi Allah untuk melindungi kebohongan dan dusta mereka. Lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Wasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi maksudnya untuk meyakinkan Rasulullah, meyakinkan para sahabat, mereka tidak segan-segan untuk bersumpah. Makanya nanti ada dalam bab sumpah ini berbeda disebutkan oleh para ulama. Salah satu ciri orang munafik itu suka bersumpah. Jadi kalau dia berbicara gitu, seakan-akan orang curiga aja dengan apa yang dia katakan. Oleh karena itu dia selalu memakai sumpah. Makanya salah satu di antara pedagang yang paling dibenci itu adalah pedagang yang suka bersumpah. Demi Allah lah ini KW1, padahal KW2 sebenarnya. Dia untuk meyakinkan orang, dia katakan demi Allah ini asli. Karena perlu sumpah juga sebenarnya. Itu semua mau beli, sekarang alhamdulillah beli. Kalau nggak mau beli, nggak apa-apa gitu. Nggak perlu bersumpah juga ini. Demi Allah ini asli. Nggak perlu ngomong begitu. Ya
tidak segan-segan menggunakan sumpah itu untuk meyakinkan orang lain. Dan dia selalu merasa curiga kalau dia ngomong itu seakan-akan ngomongnya dari percaya maksudnya. Padahal orang bisa jadi percaya sebenarnya. Tapi begitulah orang munafik itu. Allah tanamkan was-was di dalam hatinya, seakan-akan lawan bicaranya itu tidak percaya pada dirinya. Akhirnya dengan entengnya dia bersumpah demi Allah untuk meyakinkan orang lain. Karena tak perlu itu juga. Kemudian apa kata Allah? Ini ayat ketiga ini sebenarnya. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a 'ala qulubihim fahum la yafqahun. Yang demikian itu kata Allah adalah karena mereka sesungguhnya mereka telah beriman. Jadi awal itu mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir. Lalu hati mereka dikunci mati oleh Allah. Karena itu mereka tidak dapat mengerti. Baiklah, Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa juga misalnya nanti banyak ayat tentang munafik ini berulang-ulang. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma izdadu kufran. Ya, itu kalau enggak salah saya punya ayatnya. Itu orang munafik itu. Jadi orang munafik itu bolak-balik. Jadi orang munafik itu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala yang dikatakan mereka tidak beriman. Karena awalnya beriman gitu, tapi kemudian mereka kafir. Itu kan karena keraguan yang begitu besar dalam hati mereka. Kemudian balik lagi beriman lagi, habis itu kafir lagi. Ya kan? Nah, sudah sepertinya tidak ada ampun lagi buat mereka. Allah betul-betul mencap hati mereka menjadi tsumma izdadu kufran. Lam yakunillahu liyaghfir lahum. Tidak ada lagi jalan bagi mereka, bertambah-tambah kekafiran bagi mereka, dan Allah tidak mengampuni kafiran yang telah mereka lakukan itu. Baiklah, kita Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana kita sampaikan tadi di dalam surah Al-Munafiqun, kalau Bapak baca cermati kembali tafsirnya itu, Masya Allah, ya Allah menggambarkan itu nifaq akbar. Itu bukan nifaq kecil. Dalam surah Al-Munafiqun itu bukan nifaq kecil, itu nifaq akbar. Sama seperti dalam surah An-Nisa itu juga nifaq akbar sebenarnya. Karena nanti ada ayat itu, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu kata Allah, tempat mereka di kerak-kerak neraka jahanam, di kerak-kerak neraka atau di neraka yang paling bawah. Ya, walan tajid lahum nasira, dan sekali-kali mereka tidak akan mendapat pertolongan jika ada penolong bagi mereka. Jadi maksudnya ini disebut oleh para ulama itu nifaknya nifak akbar, ini kufrun nifak. Baiklah, Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti hari ini saya tidak tahu ya. Silakan saja bawa lihat di media ya Pak. Itu dialog-dialog yang terjadi di TV itu terkait dengan keberadaan Zionis Israel, Cina, kemudian ada yang membela Yahudi yang padahal dia Muslim, menyalahkan umat Islam malah yang disalahkan. Yahudinya nggak pernah disalahkan. Zionis laknatullah itu nggak pernah disalahkan, justru dibela-bela. Saya tanya, ini orang sebenarnya Muslim atau tidak? Muslim katanya. Dia Muslim tapi bela orang kafir. Nah, ini apa yang model begini? Itu tak lain tak bukan sebenarnya. Ya karena nifak itu kental dalam hatinya. Tidak ada kecintaan terhadap Islam. Jadi wala itu hilang dari hatinya terhadap Islam. Justru wala itu diberikan kepada musuh Allah. Terhadap Islam justru barokah. Oleh karena itu, kalau Islam mendapat musibah, dia senang banget itu. Kalau Islam ini hancur berantakan, umat Islam saling bermusuhan satu dengan yang lainnya, atau umat Islam itu dibantai seperti katakanlah di Palestina dan di negara-negara Islam lainnya, itu mereka senang itu. La ilaha illallah. Baiklah, betul. Ini yang disebut dengan kufur nifaq. Orang-orang seperti ini, baiklah, betul. Allah Subhanahu wa taala. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka
tidak berani secara terang-terangan sebenarnya membangkang kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena kondisi mereka lemah. Nah, sehingga mereka menyembunyikan kekufuran itu dan menampakkan keimanan. Jadi yang ditampakkan oleh mereka adalah identitas keislaman, sedangkan identitas kafir itu tidak disembunyikan oleh mereka. Kenapa? Karena mereka lemah. Mereka tidak berani langsung frontal ingin melawan Nabi SAW. Sehingga ujian-ujian, sanjungan-sanjungan, amalan-amalan dalam Islam ini seperti sholat masih dikerjakan, puasa mereka ikut puasa, zakat juga dibayarkan, haji mereka juga ikut haji, bahkan jihad mereka ikut jihad. Ini kerjaan orang-orang munafik pada saat itu. Tapi jauh dalam hati mereka, mereka tidak mengimani semua itu. Nah, kalau sekarang, Bapak Ibu dan Allah, orang munafik itu tidak dihukum seperti sekarang, seperti dulu. Sehingga orang munafik sekarang ini leluasa. Jadi mereka kalau mengatakan sesuatu yang apa yang terasa di dalam hati mereka atau menjadi keyakinan mereka katakan saja. Seperti saat ini. Kalau dulu ya, ada orang munafik di hadapan Nabi terang-terangan membela orang kafir misalnya, itu bisa dibabat habis oleh para sahabat, bisa dipotong lehernya. Karena mereka lemah pada saat itu. Nah, kalau sekarang orang munafik ini kuat sekali. Apalagi sistem negara yang tidak pernah menghukum orang-orang munafik. Kan kemunafikan itu bukan satu kesalahan. Kalau di negara di luar Islam, sifat munafik dan kemunafikan itu bukan kriminal gitu. Tapi kalau dalam Islam bisa penggalan mereka. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kita dengan kufur akbar. Kemudian kufur berikutnya, ya. Al-qismu an-naw'uz tsani. Jenis kufur yang kedua, itu kufur yang pertama. Kufur yang pertama itu ada 5. Kufur yang kedua ini itu kufur asghar, la yakhruju minal millah. Kufur kecil di mana pelakunya tidak keluar dari agama. Wa huwa adh-dhunub allati waradat tasmiyatuha fil kitab was sunnah kufran. Di mana dan dia adalah dosa-dosa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Orang yang melakukan dosa tersebut masuk dalam kategori kufur, tapi kufurnya bukan kufur yang besar yang membuat mereka keluar dari Islam. Wahia adalah tasilu ila haddil kufril akbar. Jadi kufur yang dimaksud di sini tidak sampai kepada kufur besar. Misal kufrin ni'mah al-madhkur, seperti kufur nikmat sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah. Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah. Seperti firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 112 misalnya, Allah membuat perumpamaan ada satu negeri, satu kampung, kanat aminatan, negeri itu aman, mutmainnah, tentram, ya'tiha rizquha ragadan, Allah memberikan rezeki yang melimpah ruah, min kulli makan, dari segala macam penjuru. Fakafarat bi an'amillah, maka mereka kufur dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, ini namanya kufur. Fakafarat bi an'amillah, mereka kufur dengan nikmat yang melimpah ruah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti penduduk Sabah, ya, negeri Sabah yang diberikan oleh Allah, negeri yang indah, banyak sawah ladang yang menghijau, air yang mengalir, digambarkan semacam surga negeri Sabah. Tapi kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka tidak bersyukur, kufur namanya. Akhirnya Allah binasakan mereka semua. Sangat tak tersisa satu. Kebun sawah ladang yang seperti surga itu menjadi hangus, tak bersisa satu. Nah, itu namanya kufur nikmat. Ya. Sebagaimana firman Allah juga, ya, walau anna ahlal qura
tidak beriman, tidak bertakwa, tidak bersyukur kepada Allah dengan nikmat. Akhirnya ya sudah, Allah tutup pintu keberkahan itu, sehingga Allah binasakan mereka dengan kedustaan yang mereka lakukan. Boleh berahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lihat di sini dalam hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun." Kata Nabi, menghina dan mencela seorang muslim itu adalah kefasikan. Kemudian membunuh seorang muslim itu adalah kekafiran. Kafir apa maksudnya sih? Bukan kufur akbar, bukan kafir besar. Jadi kalau ada yang membunuh orang lain, maka orang ini telah melakukan kekafiran. Tapi kafir itu kafir kecil, tidak membuat dia keluar dari Islam. Jadi kalau ada yang membunuh orang lain, dia tidak keluar dari Islam, tapi dia telah melakukan kekufuran, namanya kufur kecil. Tapi dosanya dosa besar, tidak dilakukan itu. Dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la tad'u ba'di kufran, ya kuffar yadribu ba'dukum liqa'a ba'd. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat pada haji wada', kata Nabi, jangan kalian kembali setelahku menjadi kafir. Jangan kalian kembali menjadi kafir setelah aku nanti diwafatkan oleh Allah. Itu maksudnya yadribu ba'dukum liqa'a ba'd, yaitu dengan memenggal atau membunuh sebahagian leher kalian oleh sebahagian yang lain. Artinya jangan kalian melakukan membunuh satu dengan yang lainnya. Kalau seandainya aku sudah tidak ada, jangan kalian saling menumpahkan darah. Artinya apa? Membunuh itu kata Nabi itu bentuk kekufuran, tapi bukan kufur akbar, bukan kufur yang membuat seorang keluar dari Islam. Namun tetaplah dosanya dosa besar, dosanya dosa besar. Baik berahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi membunuh itu adalah satu kekafiran, tapi itu kafir yang tidak membuat seseorang keluar dari Islam. Dosanya dosa besar. Demikian pula dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad kafar aw asyrak." Ini hadis sudah disampaikan sebelumnya. Siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah kafir. Apa maksud kafir di sini? Kafir kecil, bukan kafir besar. Itu kufrun duna kufrin. Baik, ini masuk dalam kategori syirik kecil juga dalam bahasan syirik yang sudah kita jelaskan pada teman yang lampau. Jadi orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah itu kafirnya masuk dalam kategori kafir kecil. Dia tidak keluar dari Islam. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqad ja'ala Allah murtakibul kabira mu'minan. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran pelaku dosa besar dia tetap mukmin. Bahasa Allah sendiri Allah mengatakan mukmin. Apa misalnya? Kita bisa lihat nanti di dalam surah Al-Baqarah. Ya, ayat tentang apa nih? Tentang qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus qisasu fil qatl. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian menerapkan qisas di dalam kasus pembunuhan. Nah, berarti kan yang mendapatkan qisas itu kan orang mukmin juga berarti. Mukmin. Kemudian apa namanya? Orang yang membunuh itu kata Allah itu masih saudara bagi orang yang dibunuh. Orang yang membunuh itu Allah membahasakannya itu masih saudara bagi orang yang dibunuh. Maksudnya saudara apa ini? Saudara sesama muslim. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bil ihsan. Barang siapa yang dimaafkan baginya oleh saudaranya, ya, maksudnya oleh keluarga yang dibunuh, dia telah membunuh keluarganya. Kemudian keluarga
Saudara yang dimaksud itu saudara sama muslim maksudnya. Kalau dia bukan muslim lagi, kalau orang yang membunuh bukan muslim, tidak mungkin masukkan saudara di situ. Ya. Fattiba'u bil ma'ruf, maka ikutilah dengan baik. Wa ada'u ilaihi bi ihsan, dan hendaklah engkau membayar denda dengan cara yang baik pula. Kemudian di dalam surah apa ini? Dalam surah Al-Hujurat, dalam surah Al-Hujurat misalnya ayat 9. Wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Jika dua kelompok dari orang-orang mukmin saling berperang, saling membunuh satu dengan yang lainnya, maka damaikanlah di antara keduanya. Jadi orang mukmin, Allah masih menyebut mukmin, padahal mereka saling membunuh satu dengan yang lainnya. Jadi orang yang membunuh itu tidak jatuh kafir. Orang yang membunuh itu kufur, tapi bukan kufur akbar, bukan kufur yang membuat dia keluar dari Islam. Jadi Allah katakan, jika dua kelompok orang mukmin saling berperang, saling membunuh, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah di antara dua saudara kalian yang saling berbunuhan satu dengan yang lain. Jadi setelah Nabi wafat, Ubaidullah bin Ali dengan pasukannya berperang dengan pasukan Muawiyah. Itu berapa yang meninggal? Ribuan, sama-sama muslim. Coba baca sejarah. Kemudian Ali dengan pasukannya itu berperang dengan pasukan yang dibawa oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang sejatinya tidak terjadi peperangan harus itu, tapi karena hasutan dari Abdullah bin Sabah dan golongan-golongan mereka pada saat akhirnya berbunuh. Ribuan yang terbunuh, ribuan yang terbunuh pada saat sama-sama muslim. Nah, apakah karena mereka membunuh umat Islam itu mereka disebut kafir? Tidak. Oleh karena itu, seperti mencuri itu kufur, membunuh itu kufur, berzina itu kufur. Pokoknya dosa-dosa besar itu namanya kufur. Itu kufur, kekufuran. Tetapi orang yang melakukannya tidak disebut kafir keluar dari Islam. Kenapa? Karena ini kategorinya kufrun asghar, kufur kecil yang pelakunya tidak keluar dari Islam selama dia tidak meyakini kehalalan dosa besar yang dia lakukan itu. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ya, disebutkan oleh para ulama di antara beberapa perbedaan kalau kita perhatikan. Kalau kufur akbar yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam, sedangkan kufur kecil tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Jadi hampir sama perbedaannya antara syirkul akbar dengan syirkul asghar. Kufrun akbar, kufrun asghar, itu hampir sama di situ. Jadi perbedaannya hampir sama. Allah a'lam.